Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Doa dan harapan saya semoga saudaraku yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Cara menjadikan air hujan sebagai obat segala penyakit, ala Sayyidina Ali dan Rasulullah. Kesehatan menjadi salah satu yang dibicarakan atau difirmankan dalam Al-Quran, dan itu artinya, Islam menyeru umatnya agar selalu menjaga kesehatan, karena berdasarkan pernyataan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat As-Saffat, bahwa setiap manusia berpotensi mengalami sakit, baik itu sakit yang bersifat ruhani ataupun jasmani. Namun meskipun sakit dan kesembuhan adalah hak prerogatif Allah, namun kita dengan bekal ilmu pengetahuannya, dianjurkan untuk berusaha dan berikhtiar. Lalu bagaimana cara menggunakan air hujan sebagai media pengobatan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Untuk mengetahui lebih jelasnya, tonton terus video ini sampai selesai, agar kalian tidak salah faham. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, meskipun sempat dilanda kemarau panjang, namun kini musim hujan telah tiba, dan bahkan hampir menyeluruh di setiap daerah di Indonesia. Air hujan yang berlimpah, itu merupakan salah satu karunia dari Allah yang perlu kita syukuri, karena sangat banyak sekali manfaat yang ada pada air hujan. Dan salah satu dari manfaat besar yang terdapat pada air hujan, yaitu sebagai sumber air yang bisa menyehatkan. Bahkan dari para sahabat Nabi pun ada yang memberikan contoh tentang tata cara pemanfaatan air hujan bagi kesehatannya, dan bahkan sering digunakan sebagai media untuk pengobatan. Dan salah satu dari sahabat Nabi yang sering memanfaatkan air hujan, yaitu untuk keperluan kesehatannya, yaitu Sayyidina Ali Karramallahu wajhah. Dan beliau ini menjadi pintu bagi setiap ilmu pengetahuan, sehingga banyak sekali para ulama Islam yang mengambil riwayat ilmiah dari sahabat Nabi yang satu ini. Di dalam kisahnya Sayyidina Ali ini pernah memberikan solusi bagi kesehatan seorang sahabat Nabi yang sudah berumah tangga, dan sahabat ini mengidap penyakit yang sudah kronis. Ia memberikan saran obat untuk kesehatan sang suami, dengan bantuan istri sahabat tersebut, agar bisa segera sembuh dari penyakitnya. Dan Sayyidina Ali memberikan sebuah resep pengobatan, dengan menggunakan wasilah komponen mahar istri dari sahabat yang sedang sakit tersebut, dan ditambah dengan menggunakan wasilah air hujan. Di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi menjelaskan, bahwa jika salah seorang di antaramu mengalami suatu penyakit, dan kemudian ia meminta 1 dirham dari maharnya kepada istrinya, lalu setelah itu ia membeli madu dengan uang dari mahar tersebut, dan kemudian setelah itu ia meminumnya, dan dicampur terlebih dahulu dengan air hujan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan sesuatu yang baik akibatnya, serta air yang berkah untuknya. Dan kombinasi resep pengobatan yang telah diajarkan oleh Sayyidina Ali ini sangatlah lengkap sekali, karena zat aktif utama yang digunakan sebagai campuran obat tersebut yaitu madu. Sedangkan dari sisi farmakologi, madu mengandung zat yang sangat berkhasiat, seperti misalnya karbohidrat dan mineral, yang sangat baik dan juga ampuh untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan madu ini mengandung nutrisi yang sangat lengkap, yang tentunya sangat dibutuhkan oleh orang yang sedang mengalami sakit kronis. Sedangkan untuk komponen pelarut madu tersebut, Sayyidina Ali menyarankan dengan air hujan, yang secara ilmiah menurut hasil penelitian, air hujan mengandung hidrogen peroksida alami, dalam jumlah yang sangat kecil. Sedangkan hidrogen peroksida, itu memiliki berbagai macam manfaat dalam dunia farmasi, dan bisa digunakan sebagai antiseptik untuk mencegah kuman penyebab penyakit. Dan air hujan yang berasal dari lingkungan udara yang bersih, maka akan meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh manusia. Dan adapun dasar yang digunakan sebagai landasan penggunaan air hujan pada masa itu, yaitu karena air hujan dianggap sebagai sumber keberkahan, dan sekaligus air murni alami, yang dapat diperoleh dari lingkungan hidup pada masa itu.
Bahkan dalam kitab Tibun Nabawi dijelaskan, bahwa air hujan sangat baik untuk kebanyakan penyakit, dan juga memiliki banyak keberkahan. Dan Allah juga telah menyampaikan dalam firman-Nya, yang artinya, dan kami turunkan dari langit, air yang penuh keberkahan. Namun perlu kita waspadai, bahwa pada masa sahabat Nabi dulu, lingkungan udara masih dalam keadaan bersih dari berbagai polusi, sehingga jika turun hujan, maka airnya merupakan air yang bersih, dan juga bermanfaat untuk kesehatan manusia. Dan air hujan yang turun langsung dari langit, itu masih bisa dikonsumsi sebagai sumber air yang bisa menyehatkan. Maka apabila turun hujan yang pertama kali, khususnya di wilayah yang rentan terhadap polusi udara, maka karakter airnya akan menjadi asam, sehingga masyarakat baiknya menghindari air hujan yang turun pada awal waktu hujan, namun menunggu terlebih dahulu setelah hujan deras berlangsung lama. Dan air yang turun di pertengahan hingga akhir periode, maka insya Allah air hujannya akan lebih bersih. Maka dari itu, jika kita hendak ingin memanfaatkan air hujan dengan aman, maka hendaknya memproses air hujan itu dengan dasar ilmu pengetahuan, dan juga teknologi yang relevan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Selain cara di atas tadi, cara yang kedua untuk memanfaatkan air hujan sebagai media pengobatan, yaitu sebagaimana yang telah disampaikan oleh Maulana Syekh Syihabuddin, di dalam kitabnya yaitu Kitab Qulyubi Al-Misri. Beliau menerangkan, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bercerita kepada para sahabatnya, dan cerita ini langsung bersumber dari malaikat Jibril alaihissalam, yaitu tentang mengenai manfaat air hujan. Rasulullah SAW telah bersabda, bahwa beliau telah diajari oleh malaikat Jibril, tentang obat yang tidak membutuhkan obat lain dan juga tabib lainnya. Kemudian para sahabat bertanya, apakah obat tersebut ya Rasulullah? Kami sangat membutuhkan obat tersebut. Dan kemudian Rasulullah menjawab, ambillah secukupnya dari air hujan, dan setelah itu bacakan pada air hujan tersebut surat Al-Fatihah sebanyak 70 kali, kemudian surat Al-Ikhlas sebanyak 70 kali, surat Anas sebanyak 70 kali, dan ayat kursi sebanyak 70 kali. Dan kemudian setelah selesai, lalu minumlah air hujan tersebut di waktu pagi dan sore hari, selama 7 hari secara berturut-turut. Lalu Rasulullah SAW berkata lagi, demi Allah yang telah mengutusku menjadi nabi, bahwa Jibril telah menyampaikan kepadaku, bahwa barang siapa yang meminum air tersebut, maka Allah akan menghilangkan dari jasadnya setiap penyakit, dan kemudian Allah akan menjaga orang yang meminumnya dari segala sakit dan juga penyakit. Dan bahkan tidak hanya itu saja, barang siapa yang meminumkan air tersebut kepada istrinya, dan kemudian ia bersenggama, maka atas izin Allah istrinya tersebut akan bisa hamil. Dan mata yang sakit akan sembuh dengan air hujan tersebut, dan istimewanya lagi air hujan tersebut mampu mengusir pengaruh sihir, menyembuhkan penyakit yang ada di dada, menyembuhkan sakit gigi, mengatasi gangguan pencernaan, dan menyembuhkan bagi yang susah buang air kecil. Dan tentunya dengan wasilah air hujan yang telah bacakan doa tersebut, dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menyembuhkan berbagai macam penyakit lahir dan juga batin. Itulah cara menggunakan air hujan sebagai media pengobatan yang telah dicontohkan Sayyidina Ali Karramallahu wajhah, dan juga telah diajarkan Rasulullah SAW. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.